Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Enda Lestari dengan NIM 1910205031. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai tugas supervisi pekerjaan sosial. Yang pertama, jelaskan konteks supervisi dalam praktik pekerjaan sosial. Nah, supervisi adalah suatu proses penjaminan di dalam praktik pekerjaan sosial agar pekerja sosial dapat bekerja dengan benar. Tujuan dari adanya supervisi ini sendiri yaitu untuk menjamin proses pemberian layanan kepada klien agar dapat berjalan secara efektif dan berkualitas. Nah, pada profesi pekerjaan sosial terdapat suatu proses supervisi di dalam praktik pekerjaan sosial tersebut. Kata supervisi ini terdiri dari bahasa Latin. Yang pertama terdiri dari kata super yang artinya lebih dan kata vider yang artinya menonton atau melihat. Jadi orang yang mengawasi disebut dengan supervisor, sedangkan orang yang diawasi disebut dengan supervise. Supervisi dikatakan juga sebagai proses penjaminan bagi pekerja sosial baru yang akan melanjutkan dari tingkat perkuliahan ke dunia kerja. Dengan demikian, proses supervisi dalam praktik pekerjaan sosial yaitu seorang supervisor memberikan pendampingan kepada pekerja sosial baru yang belum berpengalaman agar bisa beradaptasi dan siap bekerja di dunia pekerjaan sosial. Untuk soal yang ketiga mengenai contoh proses supervisi pekerjaan sosial, saya mengambil contoh proses supervisi pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial. Supervisi ini dilakukan oleh pejabat struktural dan manajer program yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial kepada pekerja sosial. Manajer program ini adalah orang yang membawahi seluruh program rehabilitasi. Pekerja sosial yang ada di rehabilitasi ini terdiri dari 7 pekerja sosial kondisional dan 7 pekerja sosial adiksi. Pekerja sosial kondisional adalah pekerja sosial yang menetap atau bekerja di lembaga tersebut, sedangkan pekerja sosial adiksi adalah pekerja sosial yang dikirim oleh Kementerian Sosial. Beberapa proses supervisi yang akan dilakukan. Yang pertama, memasang CCTV pada ruang konseling atau ruang terapi. Nah, tujuan dari pemasangan CCTV pada ruang konseling ini yaitu bertujuan untuk memantau atau mengawasi pertolongan pekerja sosial terhadap klien. Jadi, jika suatu saat nanti terjadi sesuatu yang sesuatu yang tidak pantas terhadap klien, maka pekerja sosial bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Nah, yang kedua, supervisi dilakukan setiap hari. Supervisi ini kan sebenarnya dilakukan setiap hari. Nah, sebelum pekerja sosial akan menemui klien, terlebih dahulu pekerja sosial menghubungi kepala manajer atau manajer program terlebih dahulu, kemudian manajer program itu menentukan kegiatan yang akan dilakukan klien. Nah, selanjutnya pekerja sosial melaporkan hasil dari pertemuannya terhadap klien, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Yang terakhir, diadakannya case conference. Nah, case conference ini dilakukan 1 bulan sekali, di mana nanti akan dibahas permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang dialami pekerja sosial ketika menghadapi permasalahan klien. Kegiatan ini juga dilakukan bersama-sama dengan pekerja sosial yang lain, dan nanti akan dicari solusi dari permasalahan tersebut. Untuk soal yang kedua mengenai materi dari presentasi yang sudah disampaikan sebelumnya, mungkin ini agak berbeda dengan video sebelumnya karena ternyata yang saya tag itu kemarin tidak ke-save, makanya saya tag ulang. Mengenai supervisor dalam administrasi. Supervisor administrasi merupakan seseorang yang berhubungan langsung dengan para pekerja. Seorang supervisor memiliki kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya. Mengenai tugas supervisor dalam pengawasan administratif, itu yang pertama ada merekrut
dan menyeleksi staf, yang kedua mengangkat dan menempatkan pekerja, yang ketiga perencanaan kerja, yang keempat tugas kerja, yang kelima delegasi kerja, yang selanjutnya memantau, meninjau dan mengevaluasi pekerjaan, selanjutnya mengkoordinir pekerjaan, selanjutnya fungsi komunikasi, yang selanjutnya pengawas sebagai advokat, yang selanjutnya pengawas sebagai penyangga administrasi, dan yang terakhir ada supervisor sebagai agen perubahan. Kemudian untuk supervisi sebagai agen perubahan dan penghubung masyarakat, seorang supervisor tidak kalah penting dari fungsi administrasi pengawasan. Supervisor memiliki hubungan paralel yang sama signifikannya, tanggung jawab kementerian sebagai agen perubahan organisasi. Seorang supervisor yang tidak peka akan menjadi melakukan tindakan merugikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.